Halo semua, pada modul ini kita akan bahas tentang intent dan entity dalam materi Creating Intents and Entities for Chatbots. Tentu saat kita memberikan suatu perintah pada chatbot, chatbot sendiri harus mengerti kita lagi ngomongin apa sih, perintahnya apa sih, dan elemen-elemen dari perintah itu juga chatbot harus tahu. Nah, intent dan entity sebenarnya adalah komponen-komponen penting yang ada dalam perintah saat kita menyampaikan perintah tersebut ke chatbot kita. Tetapi apa sih intent dan entity itu? Kita akan bahas sekarang. Intent adalah suatu kata kerja atau verba yang mendeskripsikan apa yang ingin kita ekspektasi kita dari chatbot untuk lakukan. Misalnya, kalau misalnya kita meminta rekomendasi, ya berarti intentnya adalah memberikan rekomendasi. Dalam satu perintah memang paling umum cuma ada satu intent. Nah, lalu juga kita punya entity nih. Entities adalah komponen-komponen atau informasi-informasi tambahan yang kita sampaikan ke chatbot yang mendukung proses pengerjaan si intent ini. Misalnya, saya ingin mendapatkan rekomendasi untuk barang yang mirip dengan kulkas Panasonic dengan harga misalnya di bawah 500.000. Berarti entities di sini ada dua, yaitu pertama, produk dari apa yang ingin direkomendasi, yaitu si Panasonic fridge ini atau kulkas Panasonic, lalu harganya yaitu di bawah 500.000. Jadi di sini bisa kelihatan nih bahwa dalam satu intent itu bisa memiliki satu atau lebih entities. Tetapi mungkin nggak kalau misalnya intent itu tidak di-follow oleh entities, itu sebenarnya mungkin aja. Tetapi predominannya entities ini minimal akan ada satu, ya. Entities minimal ada satu. Contohnya ini sangat banyak ya, mungkin kita sekarang. Nah, di sini ada play music on Spotify ya, salah satunya. Play music on Spotify berarti kita melihat nih, entity-nya adalah play music. Nah, entity-nya adalah media player-nya. Kan kita tahu kalau misalnya media player sebenarnya ada bawaan dari device yang kita punya. Misalnya kalau misalnya Samsung punya media player sendiri, atau mungkin kita mau pakai Spotify, atau mungkin kalau iPhone pakai Apple Music, atau mungkin media-media player lainnya, misalnya VLC media player itu juga bisa ya. Nah, itu ada entity-nya. Lalu juga kita punya set alarm at 9 AM. Berarti di sini intent-nya adalah kita set alarm, di mana entity sini adalah waktu kapan kita mau set alarmnya, yaitu di jam 9 pagi. Nah, di sini contoh kalau misalnya ada entity lebih dari satu ya. Book me a reservation at McDonald's tomorrow at 12 PM. Nah, di sini intentnya adalah melakukan reservasi. Entity-nya ada dua, yaitu lokasi reservasinya, yaitu McDonald's, dan kapannya itu sebenarnya bisa kita hierarkikan ya. Tapi di sini contohnya kita ambil satu waktu penuh, yaitu besok tanggalnya di jam 12 siang. Nah, kita bisa pecah sebenarnya untuk waktunya. Kita mungkin pecah jadi tanggal dan waktunya. Jadi di sini tanggalnya mungkin kita bisa bilang ya, tanggalnya adalah tomorrow dan waktunya adalah jam 12 siang. Dan terakhir di sini juga ada lebih dari satu entity ya, yaitu remind me to buy groceries next week. Nah, di sini intentnya adalah membuat reminder. Kenapa kita nggak sebutnya remind untuk groceries? Karena kita mau sebenarnya intent ini mencakup general banget. Jadi supaya nanti biarkan entity-nya yang menyuplai spesifikasinya seperti apa. Misalnya tadi play music, ya kan tadi play music aja, nggak perlu kita buat play music Spotify, play music on mungkin Apple Music, gak usah bikin satu-satu untuk intentnya. Cukup satu aja intentnya, yaitu play music di Spotify untuk entity-nya. Di sini juga sama nih, remind me, jadi kita membuat reminder intentnya. Nah, isinya atau deskripsinya adalah entity-nya. Jadi buy groceries itu adalah entity pertama. Next week adalah keterangan waktu. Di sini kita bisa jadikan entity juga, yaitu keterangan waktu. Di sini kita bisa bilang sebagai kayak tomorrow ya, berarti keterangan hari. Nah, pada dasarnya untuk kata-kata seperti tomorrow, next week yang tidak terlalu spesifik, kita akan melakukan suatu konversi
menjadi suatu tanggal berdasarkan kapan si user ini ngomong. Kalau misalnya saya ngomong perintah ini di hari Kamis, berarti tomorrow-nya ini akan diproses supaya bisa menyimpan informasinya adalah di hari Jumat. Dan tanggalnya pun juga mengikuti dari tanggal saya meminta perintah ini dijalankan. Nah, itu saja sebenarnya dari intent dan entity. Terima kasih banyak sudah mengikuti modul hari ini. Terima kasih.